Halo Scorer, jumpa lagi dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia bersama gua Resatna dan juga Bung Yuke. Apa kabar Bang? Halo, baik. Kali ini macet ya Jakarta ya. Nah, kali ini kita pengen ngobrol-ngobrolin soal tagar salah satu exco yang disuruh out nih Bang dari PSSI. Ya karena omongannya dia lah gitu yang memang dirasa ini bertolak belakang dengan persepsi kebanyakan pecinta sepak bola Indonesia gitu. Nah, yang gue soroti adalah yang pertama soal komentarnya Pak Haruna. Pak Haruna, ya ini yang kita lagi ngomongin Haruna Sumitro lah. Teman-teman juga pasti udah tahu, bahkan ada yang sampai salah sasaran waktu ke salah satu partai. Hanura ya? Hanura. Tapi yang jelas apa namanya yang gue sorotin adalah pertama soal dia bilang yang penting tuh hasil, proses itu tidak penting. Yang kedua adalah soal Sinteyong tuh mainnya bola-bola panjang berbeda dengan klub-klub Liga 1 yang mainnya dari kaki ke kaki. Yang ketiga, dia tidak setuju naturalisasi. Nih banyak yang kontradiktif dari sini. Tapi gue pengen coba ngomong kasih pendapat dulu yang pertama ya soal apa namanya yang dilihat ada hasil akhir gitu. Jadi yang proses tuh nggak penting gitu. Nah, gue di sini ngelihat omongan dia ada benernya sebenarnya. Kenapa gitu? Memang pada akhirnya gitu. Memang yang dia hasil akhir, tapi ya apapun itulah yang tercatat kan kalau misalkan dalam sebuah kejuaraan lu juara gitu ya, bukan runner up gitu. Dan Indonesia sudah 6 kali, ada benernya dia ngomong, ada benernya gitu. Tapi kita juga nggak boleh menafikan gitu, orang-orang yang tim-tim yang juara itu juga dengan proses yang benar, nggak cuma asal-asalan gitu. Apapun itu yang mereka lakukan gitu ya, tetap dalam proses yang benar. Sinteyong pun juga dengan sudah melalui sebuah proses gitu. Apapun itu gitu, hasil yang dia dapatkan pun sudah melebihi ekspektasi kalau dan sebenarnya harusnya ya exco PSSI ya dalam hal ini gitu. Walaupun dalam rapat exco itu katanya Pak Yunus Nusi ya sebenarnya hasilnya bertolak belakang dengan apa pendapat Pak Haruna gitu. Karena itu kan pribadi dia ketika di rapat evaluasi katanya. Ya tapi gue lihat sebenarnya harus ada kritik yang membangun juga untuk Sinteyong ini gitu. Sekarang kan Sinteyong ini kan lagi ada di atas-atasnya nih, lagi dipuja-puja banget nih Bang. Lihatnya gimana? Gak ada haters nih ya? Gak ada haters ya? Semua ya? Lover semua udah ini udah kayak K-popper semuanya ini. Kalau ngeliatnya gimana Bang? Kalau Haruna mengatakan dari sudut pandang hasil, iya. Karena pelatih-pelatih sebelumnya pun juga mendapatkan prestasi yang sama. Prestasi runner up. Dan buat PSSI tentu sebagai pengurus government-nya, pengelolanya ini bukan hasil yang istimewa. Iya itu iya gitu. Karena ini kan sudah 6 kali itu sesuatu yang menurut gua sudah lebih dari toleransi ya. Karena 6 itu udah kebanyakan kita. Jadi seolah-olah kita kayak special runner up. Nah, stigma itu yang kelihatannya sampai sekarang di mata pengurus dan mungkin di mata sebagian pemuja trofi itu sesuatu yang tabu gitu. Gimana sih sebenarnya kesalahannya gitu ya? Kok kita seperti dinaungi kesialan selalu ya, kalau di final selalu gagal gitu. Sebenarnya itu kalau diulas panjang lebar tuh, panjang kali lebar kali tinggi kali itu ya, nggak kelar-kelar. Tapi dari satu sisi yang dikatakan Haruna, kalau memang persoalannya adalah hasil konkret, ya memang ini bukan hasil yang istimewa, dan dia katakan itu ya gagal karena nggak juara kan. Nah kalau dari proses, kembali lagi nih, gue mungkin bisa kita kilas balik ya, bagaimana suara-suara supporter yang boleh dibilang agak kontra ya. Dari dulu proses mulu gitu kan. Sepak bola kita proses dari zaman dulu proses bener gitu kan. Tagar percaya proses tuh kayaknya lagi diinin banget ya. Kan sekarang ternyata jadi kayak kebalikannya gitu. Masyarakat kemudian penggemar sepak bola khususnya tim nasional mulai percaya dengan proses itu ketika Sinteyong membangun kepercayaan itu gitu kan ya. Jadi ini dua hal yang menurut gue saling bertolak belakang. Saat sekarang ada kesadaran dari masyarakat bahwa untuk mencapai hasil maksimal itu harus berproses, dan ada juga batas yang sudah dibuat oleh PSSI bahwa SIN ini kan di awal kerjasamanya kan dikatakan memberikan janji trofi kan. Itu kan yang membedakan dia dengan Luis Milla kan. Betul, pada waktu saat wawancara interview lah, interview kerja. Betul. Untuk waktu saat fit and proper test itu kan Luis Milla kan diminta target kan. Terus dibilang nggak bisa.
kalau target juara gitu kan nggak ada yang menjamin gitu. Iya, betul. Itu kan salah satu yang disebut-sebut sebagai kegagalan negosiasi kan dengan Luis Milla, dan kemudian Sintayong masuk. Gue nggak tahu apakah Sintayong menjanjikan trofi, tapi itu yang membedakan sehingga kemudian Luis Milla istilahnya kalah bidding dengan Sintayong. Nah sekarang seolah-olah nih kayaknya PSSI menagih janji nih gitu kan. Oh iya betul. Kalau kita mau meringkas dari pendapatnya Haruna kan, ya lu sama aja berarti sama pelatih-pelatih sebelumnya kan gitu kira-kira kan. Lu cuman bawa hasil runner up doang gitu. Iya. Itu sih yang kemudian menjadi rame ya. Nah, tapi juga apple to apple-nya dia juga bang. Maksudnya dia membandingkan dengan kita lawan Thailand nih di final gitu. Pada saat SEA Games 2019 kita bisa ngalahin dia dengan skor 2-0 yang katanya materi pemainnya itu sama padahal beda. Dan levelnya pun sudah beda gitu. Ini nggak apple to apple sebenarnya gitu loh. Kalau gue ngelihatnya ya gitu, apa yang di compare sama Pak Haruna gitu. Maksudnya ya waktu itu levelnya U23 gitu. Materi pemainnya juga berbeda. Apalagi sekarang kita timnya bahkan lebih muda dari Thailand. Ini yang harusnya bisa jadi sebuah apa ya? Progres yang dilihat sama PSSI juga sebenarnya dengan dinamika persiapan yang dilakukan oleh Sintayong sepanjang dia ada di sini gitu. Ya itu kembali ke perspektif kita sih ngelihatnya sih. Iya. Kalau masyarakat menganggapnya bahwa itu adalah prestasi, tapi buat federasi itu belum prestasi, ya itu kan dua hal yang nggak bisa disamakan gitu. Karena masing-masing punya perspektif sendiri-sendiri ya. Kalau berkaca pada hasil yang konkret, ya memang belum ada hasil yang memuaskan. Iya benar, belum kan? Ada. Tapi kalau lihat dari proses kan sekarang masyarakat sudah mulai percaya proses kan. Iya benar. Tinggal masalahnya nih proses ini mau berapa lama. Nah gitu ini kan. dia nih. Mau berapa lama gitu. Ini juga yang gue tunggu-tunggu nanti. Maksudnya mau berapa lama nih masyarakat sabar menunggu gitu. Karena waktu itu yang jadi permasalahan adalah ketika pelatih gagal ya cuma setahun langsung cut. Baru belum setahun bahkan baru 6 bulan langsung dianggap gagal langsung cut gitu. Tapi kalau udah dilihat mainnya bagus, nih masyarakat kayaknya udah mulai mencintai nih kayak waktu Luis Milla kan. Gitu. Masyarakat udah mulai suka tapi akhirnya gagal sama PSSI di cut gitu Luis Milla. Nah, sekarang Sintayong udah mulai disukain, akhirnya tagar save STY gitu. Walaupun belum kasih gelar juara tapi masyarakat nih kayaknya udah dapat sugesti gitu, udah mulai terbrainstorming pentingnya proses. Ya semoga aja nggak nunggu lama. Makanya mereka sangat mencintai Sintayong, ya berharap kontraknya tetap selesai sampai 2023 lah paling enggak. Ya wajar aja. Wajar kayak gitu. Tapi kalau kita sedikit kilas balik ke belakang, sebenarnya apa yang dialami Sintayong sekarang dengan Luis Milla sebelumnya sama. Luis Milla kan juga dulu sempat digandrungi, sempat dicintai, sempat dipuja-puji ya. Bahkan gue masih ingat tuh ada salah satu kelompok supporter yang sampai mendatangi Sekjen Ratu Tisa ketika itu memprotes kenapa Luis Milla diganti gitu kan. Kan dia sudah memberikan sebuah warna baru. Permainan yang indah, sudah mulai kelihatan enak dilihat, menghibur. Kalau hasil kan kita harus percaya proses. Nah, itu dia. Akhirnya terus Luis Milla kan ya kemudian selesai kan, nggak lanjut. Nah sekarang kembali lagi nih Sintayong kan, sama juga gitu. Tapi kalau setiap proses yang baru dimulai itu sudah menampakkan hasil yang positif, kemudian itu di cut off, dipotong, ya proses itu nggak akan pernah tuntas Nah ini yang penting. Jadi intinya kita harus tuntaskan proses itu. Betul. Kalau Sintayong kontraknya sampai 2023, selesaikan sampai 2023, baru kita lihat gitu ya. Benar. Tapi ini lagi yang masih tersembunyi. Sebenarnya di kontraknya Sintayong itu ada gak sih kata-kata harus memenuhi target 2 gelar itu yang disebut-sebut sama PSSI. Kan katanya tahun 2022 ini harus ada 2 trofi. Ada 2 trofi. Kan yang sekarang kekhawatiran Haruna mungkin mewakili sebagian exco, kemudian nggak dapat 1 nih gitu kan. Berarti tinggal tersisa nih di event yang ada ini mana nih kira-kira lu bisa janjiin ini gitu. Itu yang mungkin membedakan dia dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Benar. Ya memang pada akhirnya memang ya pasti yang dilihat dari catatan pengurus ya, maksudnya track record gitu, prestasi ya juara gitu, bukan runner up. Iya soalnya kita udah 30 tahun. Kita udah 30 tahun. Dari gue terakhir kali nonton Ribut Wahidi bikin gol di SEA Games 87 tuh di Senayan itu gue masih bocah banget. Sampai sekarang ini gue udah senior gini, kita nggak juara-juara lagi di Asia Tenggara gitu. Cuman Asia Tenggara padahal gitu. Tapi itulah fakta yang sekarang kita harus terima gitu. Iya, padahal pemain kita udah dibanding-bandingin sama pemain luar gitu ya. Jordi Albanya Indonesia lah, Messi-nya Indonesia lah gitu. Kadang-kadang kita tuh terlalu kegeeran sih menurut. Iya. Soalnya pemain kita tuh udah hebat banget gitu. Tapi ini juga nggak sih Bang menurut lo?
apa yang dilakukan sama Sintayong ini justru tidak berjalan beriringan dengan Villanesia yang udah dibuat PSSI. Filosofinya dia beda. Iya. Villanesia 4-3-3 dia pakai kemarin berapa? 5-3-2. Kadang 4-4-2. 4-4-2 ya. Iya, nah ini gimana? Oke, gue sekarang mungkin kita bisa bahas ya. Mungkin ini nanti screen bisa kasih lihat ya. Di awal kedatangan Sintayong, kalau kita mau jujur, dia memang sangat berbeda cara bermainnya. Waktu dia menangani tim ke Kroasia ya, kita bisa lihat cara mainnya timnas Indonesia itu kan direct ball, vertikal, langsung. Powerful, ngandelin power, ngandelin fisik. Itu dia mengapa dia lebih mendatangkan pemain-pemain naturalisasi kan. Pertama itu. Kedua, dia melakukan rotasi pemain-pemain yang bukan posisinya sebagai striker jadi striker. Ya kan seperti Irfan Johari dicoba jadi striker. Betul. Kemudian Brave Patari yang kita tahu sebelumnya di pemain gelandang jadi striker. Bahkan dia coba pemain-pemain lainnya juga di posisi itu. Itu memang jelas berbeda sekali dengan cara bermain kita, dengan filosofi kita yang boleh dibilang dengan kombinasi play, ground passes, 1-2 sentuhan, kecepatan itu berbeda sekali. Tapi seiring perjalanan waktu, khususnya di Piala AFF kemarin itu udah berubah banget. Kita udah bermain dengan cara kita. Gue nggak tahu apakah Sintayong mulai menyadari bahwa kita punya potensi yang berbeda dengan harapan dia, seperti dia melatih tim Korea, ataukah memang dia mau mencari cara yang berbeda, jalan yang berbeda. Dan blessingnya memang itu yang kita inginkan, permainan dengan kecepatan, permainan dengan kombinasi play, pendek merapat gitu kan, terus lebih memanfaatkan kecepatan dari sektor sayap. Itu memang identitas kita. Kalau soal Villanesia 4-3-3 atau 4-4-2 itu cuman modul cara main. Tapi karakter main kita harusnya memang seperti yang sebelumnya diperkenalkan lewat Villanesia, yaitu permainan progresif, kemudian proaktif, benar, konstruktif. Nah itu dia, benar. Itu tiga hal itu. Kalau yang di waktu Sintayong datang nih, ini mungkin bisa dilihat ya teman-teman. Pertama kali dia datang melatih timnas U19 ya. Nah ini dia nih, ini mungkin yang dimaksud sama Pak Haruna juga nih, main-main long ball ini pada saat waktu di Kroasia. Di awal-awal kedatangannya. Dimana mungkin Sin belum mengenal seluruhnya tentang struktur pemain-pemain kita kan, terutama dari sisi fisik ya. Benar. Nah ini waktu di AFF senior, aduh ini gimana operator nih? Langsung yang ini dong, tayangan ininya dong, main kaki ke kakinya gitu biar nggak lama gitu loh. Proses gol-golnya kan itu proses gol yang di build up. Nah yang di build up, yang dibangun. Nah ini dia nih, kita lihat nih 1-2 sentuhannya dengan Pratama Arhan dengan Ramai Rumakik tadi. Ini diakhiri dengan tendangan walaupun gak gol ya, nyaris ini. Iya udah jauh berbeda sekali. Iya jauh berbeda banget. Ini kita U19 juga Pratama Arhan kan, yang pas kemarin datang. Itu rata-rata pemainnya. Yang dimaksud Haruna itu yang sebelumnya. Ya sebelumnya. Dia mengatakan sekarang tuh agak terlambat. Nah, sementara kalau dia maksud dia permainan Liga 1 itu dari kaki ke kaki itu sampai sekarang juga masih ada yang direct ball langsung. Masih. Yang gue lihat sekarang Liga 1 timnya itu udah mulai memainkan sepak bola indah, sepak bola dari kaki ke kaki lewat proaktif play, kemudian kombinasi play. Terus composite play terstruktur itu emang sudah kelihatan kayak Bali United, Persebaya. Itu mainnya udah kelihatan. Kelas banget itu Persebaya. Itu yang karakter kita sebetulnya. Tapi selebihnya memang masih banyak yang main-main vertikal. Itu bisa dipahami karena kita memang mengandalkan banyak main asing di Liga 1. Nah, ini lihat lagi nih, ini Rizky Ridho nih tuh langsung up ke depan. Nah, ini sebenarnya memang cara main yang percuma ya sebenarnya kalau melihat kayak gini ya. Iya, ini kan yang dulu gue sempat suarakan itu kan, bahwa ini mainnya nggak sesuai dengan karakteristik pemain-pemain kita. Iya benar. Dan kalau sekarang kan akhirnya kan Sintayong, kenapa gue seperti kemudian menghargai ya, kemudian memberikan apresiasi karena emang cara mainnya udah berbeda. Kalau yang kemarin AFF kita mainnya kayak begini, nggak nyampe final. Nggak bakal lolos grup sih. Iya, karena kita bermain di luar dari karakteristik pemain-pemain kita. Iya, benar-benar. Dan juga memang determinasinya juga memang sudah berubah banget. Secara fisik juga kan memang itu menunjang banget. Dan ini apa yang dilakukan juga benar gitu. Kalau melihat dulu kriterianya Sintayong di awal-awal kedatangannya kan dia mau pemainnya yang tinggi-tinggi. Ya benar ya kan. Yang kecil-kecil minggir dulu tuh. Tapi kemarin di Piala AFF banyak pemain kecil tuh. Iya kan, Irfan Jaya, Rumakik. Lari-larinya udah cepet-cepet banget. Iya, artinya memang dia sudah mulai bisa melihat dan sudah bisa menakar bahwa memang inilah kelebihan kita. Iya benar. Tapi berarti ini sudah sejalan dengan Villanesia, bisa dibilang gitu nggak sih Bang? Apa yang dilakukan Sintayong?
Ya, Apa jangan-jangan Sintayong juga nggak tahu kali ya Villanesia ini belum dijelasin secara detail. Ini tugas direktur teknik nih sebenarnya nih. iya, ini sebenarnya ranahnya direktur teknik. Iya. Cuma dulu kan direktur tekniknya Danurindo. Iya, sekarang Indra Sapri. iya. Ya Villanesia itu hanya sekedar nama sebetulnya. Iya. Filosofi sepak bola Indonesia itu panduan untuk pelatih-pelatih dalam terutama memberikan edukasi kepada pemainnya cara belajar sepak bola yang benar dulu. Iya. Jadi paling mudah yang dipahami 4-3-3 karena itu kan strukturnya berlapis gitu sesuai dengan konstruksi permainan kita dari bawah, tengah, depan. Kalau nanti jadi namanya Villa Nobol, ya itu kan sekedar nama, tapi yang terpenting kan makna dari kurikulum itu adalah mengandalkan permainan yang terstruktur, permainan yang progresif itu ke depan, yang proaktif itu inisiatif. Itu karakter kita. Dan konstruktif tuh main dari bawah. Cuman emang sudah di paket dengan nama Villanesia. Iya. Kalau ini sudah dipahami oleh para pelatih, kemudian mereka melakukan pengembangan yang lain, pakai pola 4-4-2 atau pola 3-5-2, tetap bisa pakai Villanesia sepanjang cara mainnya itu seperti yang tadi gue bilang itu. Itu dia progresif, proaktif dan konstruktif. Iya, progresif, proaktif, konstruktif. Jadi pola itu cuman di atas kertas aja yang penting cara mainnya. Iya benar. Pola bisa ganti-ganti kan dia kan virtual aja gitu. Benar. Jadi itu nih untuk Pak Haruna, semoga Anda baik-baik saja setelah mendapatkan bulian gitu. Tapi yang menarik adalah juga Haruna out ini, Bang. Kita juga harus mengerti juga nih teman-teman di sana gitu ya. Bagaimana sih mekanismenya Haruna out ini gitu. Maksudnya seorang Esko out dari PSSI gitu. Selain dia memang mengajukan resign gitu, memang resign sendiri ya gitu. Sampai sekarang sih ada wakil ketua umum juga yang nggak tahu kabarnya, tapi statusnya juga tergantung gitu, tapi nggak pernah muncul-muncul juga gitu. Nah, dan juga itu harus sudah disahkan di Kongres PSSI cara keduanya gitu. Yang mecat ya Kongres gitu. Memang kan itu kan suara tertinggi ya di sebuah organisasi ya, Kongres itu gitu. Nah makanya itu yang mesti disadari juga sama teman-teman juga ya, kalau mau cara satu ya memaksa Pak Haruna resign, kalau Haruna out. Cara keduanya adalah minta anggota PSSI itu memecat Pak Haruna di Kongres. Iya, istilahnya itu ada di statuta. Istilahnya memakzulkan. Memang ini yang juga kita harus pahami, masyarakat harus pahami bahwa PSSI itu atau Federasi Sepak Bola di dunia ini punya konstitusi sendiri. Iya. Namanya Statuta Federasi yang itu sudah divalidasi oleh FIFA. Suka nggak suka, PSSI itu memang lembaga eksklusif yang hanya dimiliki oleh anggotanya. Kita nih masyarakat ini cuma jadi penggembira aja di luar, nggak bisa masuk ke dalam. Kalau mau masuk ke dalam harus rebut dengan cara konstitusional juga. Iya, ya kan, harus menggalang suara lewat jalur member gitu kan. Mereka lah member-member inilah yang punya kuasa untuk memilih ataupun menurunkan exco. Jadi nggak semudah itu, nggak segampang itu. Sama juga kayak kita di negara Indonesia ini kan nggak bisa memakzulkan presiden serta-merta karena demo misalnya kan. Kan ada konstitusinya. Benar. Makanya kalau misalnya itu ya udah cecer aja anggota PSSI juga gitu ya. Klub, Asprop dan yang lain-lainnya ya. Kalau mau ya gerakannya begitu. Harus dari semua struktur untuk bisa dorong member-member itu untuk melakukannya di Kongres. Iya, itu jadi ada mekanismenya teman-teman. Nah, kita lanjut nih. Masih ngomongin soal timnas, kebetulan Sinteyong sudah memilih 27 pemain nih untuk FIFA Matchday Januari 2022 gitu. FIFA Matchday ini sendiri kalau gue lihat jadwalnya sih untuk AFC itu 24 Januari sampai 1 Februari 2022 nih. Rencana lawan Timor Leste, kemarin Brunei apa? Sempet Bangladesh akhirnya Bangladesh ini nggak jadi. Akhirnya yang bisa kayaknya Timor Leste nih. Ya sebelum itu gue sayangkan ya, prihatin ya gitu ya. Ini kan potret cara kita bagaimana mengelola berhubungan dengan member di luar ya. Komunikasi, networking. Masa kita lawannya Timor Leste? Kita nggak dapat benefit ini gitu. Menang pun juga benefitnya kecil karena kan Timor Leste peringkatnya di bawah kita. Tuan rumah kita. Cari tim-tim di atas kita gitu. Ini kan menunjukkan berarti cuma sekedarnya doang ya. Namanya kinerja hubungan internasional kita cuma segini gitu kan. Bener. Nah, ini juga masyarakat boleh nih kritisi gimana kinerjanya nih. Masa kita cari lawan
buat friendly match aja nggak sanggup sih gitu. Katanya mau naik peringkat FIFA-nya 130-an gitu loh, tapi nyari lawannya kayak begini gitu. Ya dulu sempat ada katanya kabar-kabar kita mau ngundang ada tim dari Amerika Latin lah, maksudnya negara Amerika Latin gitu. Itu gue pas dengar itu juga ya elah. Jadi wajar aja sih kalau yang dipanggil pun juga sedikitnya ataupun sebagiannya adalah pemain-pemain baru ya kan. Iya benar. Sepertinya coach ini nggak terlalu antusias ya untuk melihat kesempatan uji coba ini, kecuali untuk melihat pemain-pemain baru. Kalau yang pemain-pemain yang udah dia kenal, yang dia sudah percaya kan, ini sifatnya kan cuman untuk tetap mengumpulkan mereka, membuat mereka lebih kompak. Itu aja sebetulnya. Dan juga persiapan untuk Piala AFF kali dia jadi dapat bayangan lah beberapa pemain. Ini kan kalau dilihat dari skuadnya nih, kita bacain dulu dah. Di posisi penjaga gawang ini ada Adi Satrio gitu. Terus dari Persik ada Sarul Trisna, Hernando Arisutaryadi, Nadio Argawinata. Ini memang komposisi yang kemarin sih ya. Kecuali Adi Satrio doang nih. Iya, yang baru ya. Terus di belakang ada Fahrudin yang memang langganan, Alvendra Dewangga, Elkan Bagot akhirnya bisa nih. Karena FIFA Matchday ya. Iya, FIFA Matchday gitu. Sementara Egy Witan kayaknya masih disuruh nyelesain dulu dah sama klub barunya. Iya, untuk proses juga sih mereka. Benar. Mereka kan juga kemarin udah cukup lah berkontribusi. Iya, sama Asnawi juga kan dikasih kesempatan nama klubnya gitu. Nah, terus Rizky Ridho, Ahmad Vigo nih yang baru nih. Ahmad Vigo juga debutan nih ya, dipanggil pemain dari jebolan akademinya Arema. Dia Pratama Arhan kembali dipanggil, Edo dipanggil, Sani Rizky juga akhirnya dipanggil. Sani Rizky, terus Terence Puhiri ya. Terence Puhiri akhirnya dipanggil lagi gitu. Nah, terus ada Rahmat Irianto, Rizky Dwi, Syahrian Abimanyu, Evan Dimas, Marcelino Ferdinand akhirnya nih Bang. Dipanggil ke level yang lebih senior gitu ya. Termasuk kalau nggak salah si Ronaldo Kuate juga. Ronaldo ya betul, Ronaldo Jaibira Kuate dari Madura United itu juga dipanggil ya. Besroni, Irfan Jaya, Ramai Rumakik, Dedik Setiawan, Hani Sagara, Muhammad Rafli akhirnya dipanggil bukan Kushedia. Depannya tetap mendominasi dari Arema nih. Ini yang kita harapin sih ada Ronaldo Kuate ini memberikan warna baru sih Bang. Nah tunggu banget nih. Dari FIFA Matchday ini kelihatan memang tidak banyak ya secara umum pemain-pemain, artinya perubahannya nggak terlalu signifikan. Iya betul. Tetap pemain-pemain pilarnya tetap mereka panggil, tetap dipanggil sama Sintayong. Cuma ada penambahan beberapa pos aja dengan pemain baru. Betul lagi tadi Rais bilang, sebetulnya dari sini stressingnya kita ingin melihat pemain-pemain baru itu seperti apa. Iya. Sebenarnya ada pemain baru rasa lama sih ya. Seperti Rafli kan juga sebelumnya pernah. Ya kan? Nah, kayak Ronaldo Kuate, kemudian Bayu Fikri nih dipanggil lagi. Ronaldo Kuate, Marcelino. Nah ini nih, pemain-pemain yang sebenarnya untuk next World Cup kita kan. Iya benar. Karena mereka kan kelahiran 2004. Ya 2004 masih bisa main, masih bisa 2005 yang masih bisa main. Itu sih yang gue mau lihat ya. Sejauh apa nih perkembangan dua anak muda ini untuk bisa memberikan prospek bagus buat yang tim World Cup nanti gitu loh. Kalau yang selebihnya kan paling untuk target SEA Games ya sama AFF ya. Benar. Nah ini nih kita tunggu nih nanti lawannya Timor Leste lagi ya, mudah-mudahan aja. Tapi Timor Leste nggak bisa dianggap remeh juga sih Bang. Iya, tapi apa yang mau lu bahas dari Timor Leste? paling pemain naturalisasinya. Aduh. Apa pencurian umurnya gitu yang pernah dia lakuin. Ya itu dia, sayang banget ya kenapa kita dapat Timor Leste. Apakah waktu kita untuk bernegosiasi mencari lawan yang lebih kompeten itu kurang apa gimana gitu? Atau memang lagi nggak ada dapat lawan yang memang. Kalau lu tanyain ini ke PSSI pasti dia bilang ini situasinya pandemi. Iya pasti gitu. Karena Bangladesh juga akhirnya batal katanya karena situasi karena ada faktor karantina sih kalau nggak salah gitu. Ya, sementara mungkin Timor Leste tinggal nyebrang doang kali ya. Kalau alasannya itu ya selesai gitu. Nggak ada effort lagi gitu ya, memang sulit gitu. Ya itu tadi Timnas Indonesia. Sekarang kita juga harus mendukung nih Bang nih ke Timnas putrinya bakal berlaga di Piala Asia Wanita 2022 di India gitu. Tapi lawannya nggak main-main nih. Lawannya Australia, Thailand sama Filipina gitu. Ini dua tim sudah pernah ke Piala Dunia. Levelnya memang kalau gue bilang 3 tingkat kali di atas kita. Apalagi Australia nih laga perdana lawan Australia 21 Februari gitu. 10 pemainnya main di Liga Inggris. Satu pemainnya kaptennya itu baru kemarin terpilih sebagai runner up dari pemain putri terbaik dunia. Ini kan benar-benar levelnya sudah ya, walaupun ya kita nggak boleh ini juga ya, maksudnya bukannya ini tapi realistis lah gitu. Rudy pun realistis gitu, lawan Australia dia pun realistis, tapi lawan Thailand sama
Filipina dia optimis masih bisa nyuri poin lah, masih kasih perlawanan gitu. Ini ngeliatnya gimana nih, Bang? Pertama gue ingin sampaikan ini blessing ya sebetulnya. Ini blessing kita di saat kurang mendapatkan perhatian. Kita ini maksudnya sepak bola putri ya. Iya betul. Justru mereka bisa lolos ke Piala Asia. Benar. Itu di luar ekspektasi. Mungkin PSSI juga kaget, lolos loh gitu kan. Ini juga tidak terlepas dari 2 tim yang mundur juga. Makanya kita ketemu Singapura kan. Singapura doang main 2 kali. Main 2 kali terus kita lolos. Ini sekaligus pecutan sih untuk federasi. Ayo dong, dengan situasi seperti ini aja kita bisa lolosin tim putri benar ke putaran final Piala Asia. Ya. Bagaimana kalau kita punya liga putri yang ajak ya, yang berkelanjutan gitu, yang istilahnya reguler gitu. Mungkin kita bisa jauh lebih berkembang lagi gitu. Itu sih menurut gua yang harusnya diambil titik baliknya. Oke, berarti ini kedepannya sepak bola putri harus lebih diperhatiin gitu. Karena mereka nih dengan situasi yang serba minim aja mereka bisa loh wakilin kita ke Piala Asia. Sementara tim senior aja belum tentu kita lolos putaran final Piala Asia. Iya, ini masih deg-degan ini ntar. Iya, masih deg-degan ini. Kan? Iya, masih berapa tahun kan? lagi. Benar. Putrinya justru yang punya potensi minim dukungan. Nah, bahkan kalau ngelihat nih dari ngobrol-ngobrol sama pemain-pemain putri ya waktu setahun lalu lah gitu. Seoptimis apa sih kayak Zara gitu? Gue optimis sih, Bang. Kalau skuadnya yang kemarin generasi emas itu bisa dibilang yang timnas U15 zaman-zamannya Helsa Maisaro itu tuh angkatan-angkatan dia itu katanya emang menjanjikan gitu. Ditambah lagi Zahra, ditambah lagi Safira Ika dan Salika ya, betul. Yang udah masuk ke Roma ya Serie B lah. Ya, dan kalau ngeliat dari situ sebenarnya harapan mereka cuma ada kompetisi aja deh yang penting, yang reguler. Karena kalau Piala Asia ini kan emang senior ya, dan putri itu kan sulit sekali mendapatkan kelompok satu pasukan dengan kelompok usia tertentu sulit. Benar sulit. Mereka variasi usianya itu beragam. Nah, bagaimana nanti kalau setelah Piala Asia senior ini berikutnya? Tadi Rais katakan kalau ada AFF U16 cewek terus ada U19 cewek. Gimana kita cari pemainnya? Yang dari senior ini juga sebagian besar pemain junior juga. Benar. Dan mereka kalau dipecah 2 juga makin sedikit kan potensinya. Nyarinya dari mana? Harus bikin kompetisi gitu. Kalau enggak susah gitu. Bener. Kompetisi kelompok umur. Sama kayak sekarang EPA bikin 16, 18, 20. Putrinya bikin juga dong. Wajibin dong di tim Liga 1 kalau mereka mau serius. Benar. Kalau enggak ya udah tim putri cuma sekedar jadi bumbu penyedap aja, enggak lebih dari itu. Benar. Itu sih jangan lagi nanti ada pemain dari futsal ya ke timnas sepak bola lagi. Karena kan itu yang terjadi waktu beberapa tahun lalu lah. Kan kemarin dari pengalaman kita bikin Liga Top Skor Putri itu kan mereka juga bilang pelatih musuhnya sepak bola wanita itu bukannya sepak bola putra, futsal. Kenapa futsal? Karena futsal tuh dimainkan dengan jumlah lebih sedikit. Kemudian mereka kegiatannya banyak. Tidak perlu waktu yang lama, tidak perlu jumlah pemain yang besar, mereka bisa bermain di mana aja. Kulit mereka tetap bisa putih gitu kan? Benar. Kenapa? Karena nggak ada kompetisi putrinya gitu. Coba kalau kompetisi Liga Putri Indonesianya itu dijalanin gitu berjenjang, terus ada kelompok usianya. Kan mereka juga pasti yang dari futsal juga akan beralih karena sebenarnya mereka pemain-pemain sepak bola. Iya, gitu, benar. Ya walaupun waktu Liga 1 Putri juga waktu berjalan 2019 itu juga memang bisa dibilang nggak ideal sih. Tapi setidaknya itu udah berjalan dan harusnya bisa dijalanin lagi. Diterusin kan gitu loh. Putus tuh. Itulah kelemahan federasi kita. Sesuatu yang udah baik nggak dilanjutin. Nah, ini dia nih. Ya nggak tahu ya apa karena memang alasannya finansial nggak dapat duit, tapi harusnya bisa lah masuk ya produk-produk skincare itu masa iya kagak bisa, dia biayain Liga 3 aja bisa gitu loh. Masa iya nggak bisa? Kan sebenarnya di FIFA Goal Project itu ada ada dananya, Bang. Bantuan untuk sepak bola wanita. Benar. Masalahnya kita mau adain apa enggak? Nah, harus buat konsep dong, propose dong ke FIFA. Ini untuk pengembangan sepak bola putri mereka ada kok. Ada. Kan ini FIFA Forward kita nggak garap secara serius gitu loh. Tapi jangan deh, ntar jatuhnya jadi ini lagi.